Makanya orang yang gemar sedekah dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam sebuah kitabnya Al-Ghunyah, balzatul mal, bertambah hartanya. Makanya orang kalau gemar sedekah tuh dia nggak takut rugi, Pak. Karena Pak di sini nih, di hatinya udah yakin kepada Allah, udah yakin kepada Allah, udah pasti tuh. Yang ada Pak orang main judi online bangkrut, ya kan? Nggak ada sejarah orang gemar sedekah di jalan Allah bangkrut, nggak ada. Bener, bener nggak? Benar. Makanya saya punya teman kisah nyata nih. Di daerah Alam Sutra itu emang orang ini gemar sedekah. Dia berbagi sama kita ceritanya. Ya, ada lampu merah dia berhenti tuh. Dia lagi bawa sayarah, bawa mobil, di dompetnya ada orang minta-minta, di dompetnya ada duit pecahan banyak. 50.000, 20, 10, 5.000, 2.000. Yang dikasih yang berapa? Dikasih yang berapa? 2.000 lagi, pelit amat kita. 50.000. Ya Allah. Emang orang kalau gemar sedekah Pak nggak ada hitung-hitungan. Wah, ntar bagaimana, nggak ada itu dia. Langsung dikeluarin 50.000. Itu apa kata orang yang minta-minta? Pak Haji, biar sehat, panjang umur, rizkinya lancar, istrinya nambah. Itu mah enggak. Artinya Pak, doa yang paling makbul salah satunya Pak, doa fakir miskin. Tuh. Apa kata Pak Haji? Amin. Tuh. Diangkat doanya oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah, dikabul hajatnya. Belum nyampe rumah, ada tamu datang. Assalamualaikum, salam. Umi, abinya ada? Abinya belum pulang. Lama nggak dia? Wah, nggak tahu dah. Kalau lama, titipin aja deh buat abi, Umi. Oh Pak, amplop coklat tebel gede. Apaan kira-kira? Amplop coklat tebel gede. Bukan kartu undangan, bukan. Ya. Isinya duit. Ya, datang suaminya. Assalamualaikum, salam. Abi udah pulang. Bi, tadi ada tamu. Ya, karena nggak tahu Abi pulangnya lama atau enggak, ini ada titipan buat Abi. Amplop coklat. Ya udah Bi, kita buka bareng-bareng. Pas dibuka, Masya Allah Pak, luar biasa. Yang tadi dia kasih duit 50.000 berubah jadi diganti Allah maksudnya 1 juta. Alhamdulillah. Tuh. Makanya besok kalau ada orang minta-minta datang ke rumah kita nih, datang ke rumah kita, jangan ditolak, kasih duit. Di dompet kita ada 100.000, kasih 100.000. Insya Allah besok dia balik lagi, habis duit kita. Nggak artinya Pak, di dalam kitab At-Tibyan dikatakan la ta'mal linas as-say'. Ketika kita memberikan sesuatu nih buat orang lain, jangan sekali-kali mengharapkan. Itu dia kuncinya. Karena apa? Kalau kita sekali-kali mengharapkan sesuatu, kalau nggak dikasih, kenapa? Ujung-ujungnya kecewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang mulia, yang sama kita hormati Ketua DKM Masjid, para pengurus masjid, para imam, para orang tua, para sepuh, para tokoh masyarakat, dan juga hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini, Allah masih memberikan karunia besar. Beberapa nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya adalah nikmat lahiriah. Allah berikan kita kenikmatan kesehatan jasmani, dan juga ada yang namanya nikmat batiniyah. Allah berikan kita ketetapan iman Islam.
kemudian sehingga kita bisa melaksanakan satu kewajiban, yaitu sholat maghrib berjamaah. Kemudian juga pada malam hari ini thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tercurah kearibaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya melalui syafaatul uzma yang dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Sauban. Bapak kenal Sauban? Enggak ya? Kirain kenalnya di mana itu. Sauban ini salah satu sahabat Nabi. Dia ini punya kebiasaan yang kalau setiap subuh itu dia datang lebih awal. Sebelum marbot masjid datang, dia udah datang. Ya kan? Ini Sauban kalau datang dia langsung duduk di sop pertama paling pojok sebelah kiri. Nah, dia punya kebiasaan datang lebih awal, cari sop pertama, mojok dia sebelah kiri. Supaya apa? Supaya tidak diganggu orang kalau lewat. Nah, ini Sauban punya kebiasaan, Pak, rumahnya jauh dari masjid. Ya kalau kita ibaratkan Sauban ini taruh umpamanya dari Cipulir kemari dah. Jauh nggak kira-kira? Jauh, lumayan ya. Rumahnya jauh dari masjid tapi datangnya lebih awal. Kalau kita rumahnya dekat masjid, datangnya pas azan, pas qomat. Ini sahabat punya kebiasaan kalau datang sebelum azan, Pak. Marbot belum datang, dia udah datang dia. Duduk di sop pertama, dia sholat tahajud. Selesai dia tadarus Quran, dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia punya kebiasaan baik. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ingin mengerjakan salat subuh. Nabi lihat ke belakang, lihat samping kiri, samping kanan, Sauban belum datang. Biasa datang sebelum azan, dia belum datang. Alhamdulillah, mudah-mudahan turunnya hujan rahmat buat kita ya. Yang enak hujan-hujan gini minumnya yang hangat-hangat ya. Wedang jahe kalau ada ya. Nah ini Nabi, Pak, pas mau ngelakuin sholat subuh berjamaah, si Sauban belum datang. Tengok kiri, tengok kanan, ke belakang, tanya sahabat, si Sauban kemana? Biasa datang lebih awal, dia belum datang. Gak tahu ya Rasul. Ini Pak, sama Nabi tunggu dia. Gak langsung qomat, itu tidak. Tunggu dia sampai berapa menit. Makanya Pak, kalau biasa jamaah kita hadir subuh berjamaah, kalau jadi imam tungguin dulu jamaahnya. Jangan langsung main tancap aja. Ada nggak imam yang begitu? Ya, bukan di sini, bukan. Ya. Nunggu itu, baginda Nabi nungguin Sauban. Berapa menit, 2 menit, 3 menit, nyampe 5 menit, tanya lagi sahabat, nggak datang kali ya Rasul? Ya udah, kita mulai aja dah, langsung sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh berjamaah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bilang sama sahabat, wahai sahabat, yuk kita ke rumah Sauban, kita tengok ke dia, ada apa? Nggak biasa-biasanya dia nggak datang ternyata. Bondong-bondong sama sahabat ke rumah si Sauban. Sampai di rumah Sauban,
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Keluar istrinya. Ditanya sama baginda Nabi, Sauban kemana? Apa dikatakan oleh istrinya? Sauban telah meninggal dunia. Inna lillahi inna ilaihi raji'un. Tanya sama Nabi, kok bisa meninggal Sauban? Kenapa? Apakah sakit? Enggak ya Rasul. Enggak sakit ya Rasul. Si Sauban mau berangkat ke masjid, tiba-tiba langsung dia berwasiat, dia bilang kepada saya, apa yang dikatakan oleh Sauban? Coba kalau rumah saya lebih jauh lagi dari masjid, kata si Sauban sebelum meninggal. Yang kedua, coba kalau saya kasih baju yang bagus, kata Sauban. Yang ketiga, coba kalau saya kasih makanan semuanya. Bilang begitu kepada baginda Nabi Muhammad SAW, istrinya apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad? Dia sampaikan kepada para sahabatnya bahwa yang disampaikan oleh Sauban ini ada 3 makna pelajaran buat kita yang insya Allah ada hikmahnya pada kesempatan kali ini. Disampaikan yang pertama, coba kalau rumah saya lebih jauh lagi dari masjid. Ternyata hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang menjelang kematiannya Allah buka tabir kebiasaan semasa hidupnya. Artinya apa? Rumah yang jauh dari masjid ini si Sauban masih nyesal. Karena apa? Begitu rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang akan menuju rumahnya Allah, masjidnya Allah, itu setiap langkahnya pahalanya dilipat gandakan Allah dan dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nyesel dia padahal rumahnya jauh. Padahal rumahnya jauh. Kalau kita rumahnya nempel sama masjid, datangnya apalagi sekarang subuh jam 4 lewat 10 menitan kurang lebih ya. Itu kalau bangun kita udah males bener dia. Ini luar biasa, Sauban jauh rumahnya dari masjid. Menjelang kematiannya dia nyesel lantaran apa? Coba kalau rumah saya jauh lagi dari masjid. Pahalanya setiap langkah keluar dari rumah itu udah berpahala dia. Ya, belum nyampe masuk masjid, dia masuk masjid lagi, dia masuk doa masjid luar biasa, nyampe di masjid dia doa itikaf masjid, kemudian apa lagi dia sholat sunnah daripada sholat-sholat yang lain. Masya Allah luar biasa. Tuh. Dibuka takbir menjelang kematian Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Alhamdulillah. Dan itu dia kesempatan kita hadirin yang dimuliakan Allah. Tuh. Yang kedua, coba kalau saya kasih pakaiannya yang baru, yang bagus. Ternyata ini Sauban hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala punya kebiasaan dia. Kalau pakai baju mau ke masjid itu dia double. Yang paling bagus paling dalam. Yang kurang bagus di luar. Kenapa begitu? Supaya yang dalam itu menghadap Allah enggak kotor. Ya. Terjaga begitu. Kalau kita menghadap Allah pakai pakaian apa? Pakai pakaian main, ya kan? Tapi ini beda. Giliran kondangan rapi kita, ya kan? Tapi giliran menghadap Allah Subhanahu wa taala sejadi-jadinya. Tuh. Ini si Sauban punya kebiasaan, Pak. Yang dalamnya pakaian bagus untuk menghadap Allah, yang luar pakaian biasa. Ternyata di tengah perjalanan ada orang kedinginan. Dia bilang sama Sauban, Pak, saya kedinginan, boleh nggak saya minta atau minjem baju Bapak? Dikasih oleh Sauban baju yang luar, yang kurang bagus dikasih. Ternyata itu hal yang semacam itu menjelang kematian dibuka Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau saya kasih baju yang baju pertama, yang paling dalam, yang paling bagus, katakan pahalanya Pak luar biasa dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Yang ketiga, coba kalau saya kasih makanan semuanya,
Ternyata di perjalanan Sauban ini ada orang kelaparan. Si Sauban ini punya roti dibelah dua, yang setengah buat yang kelaparan, setengahnya buat dia. Itu Pak, hal yang semacam itu menjelang kematiannya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau saya kasih semua, ya Allah. Makanya orang kalau menjelang kematian sakratul maut itu bagaimana kebiasaannya. Kalau dia rajin sholat berjamaah, insya Allah wafatnya lagi sholat, husnul khatimah, amin. Iya, dia rajin tadarus Quran, insya Allah wafatnya nggak jauh dari Al-Quran, atau lisannya selalu jauh Quran. Atau dia biasa zikir, insya Allah menjelang kematiannya dia selalu ingat zikirullah kepada Allah, illallah, la ilaha illallah. Tuh. Tapi kalau kebiasaan semasa hidupnya, mohon maaf, jauh dari Allah, nauzubillah, su'ul khatimah. Tuh. Kebiasaan nyawer umpamanya nih, mohon maaf, kebiasaan nyawer. Ada di sini biasa nyawer, ada? Nggak ada di sini Pak ya? Iya, soalnya lagi di masjid ya. Itu Pak, menjelang kematiannya ya begitu. Yang suka nyanyi-nyanyian, mohon maaf ya. Makanya orang kalau menjelang sakaratul maut itu ada yang namanya talqin. Sering kita dengar ya, talqin itu orang talqin ya. Cuma talqin ini jangan kenceng-kenceng Pak, talqin ini pelan-pelan. Illallah, ayo Pak ikutin saya, illallah, la ilaha illallah. Fisiknya boleh dia tidak bisa bergerak, tapi indera pendengarannya masih bisa dengar. Talqin, illallah, ayo Pak, istighfar tuh. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iblis itu akan menggoda umat Nabi Muhammad sampai mati, sampai meninggal. Artinya apa? Jangan sampai iblis ini umat Nabi Muhammad mati dalam keadaan iman. Nauzubillah. Tuh, pengennya iblis tuh. Ya Allah, bagaimana kita mempertahankan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir detik-detik ketika malaikat Ijrail mencabut nyawa kita. Iman taruhannya. Yugorgir malam, yugorgir gor-gor, ketika ruh naik turun, naik turun, naik turun, taruhannya iman. Yaitu bagaimana kebiasaan semasa hidupnya di dunia. Kalau dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pondasi keimanannya kuat, walaupun iblis menggodanya sampai dia meninggal. Taruhannya iman. Makanya ketika dia mati dalam keadaan iman, itu iblis Pak, ya Allah, nyesel luar biasa, nggak mempan dia godain orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Bagaimana kebiasaan semasa hidup di dianya, itu dia. Tuh, luar biasa. Tuh. Nah, coba kalau saya kasih semua, itu berpengaruh Pak, hadirin yang dimuliakan Allah. Berpengaruh ketika menjelang kematiannya, kebiasaan hidupnya berbagi kepada orang yang dia miliki, dia berbagi, dia sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sedikit itu menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Bagaimana kebiasaan semasa hidupnya? Nggak perlu besar, apalagi besar, alhamdulillah. Umpamanya nih ada kotak amal muter atau di depan kita celengin, insya Allah itu kebiasaan kita kalau diistiqomahkan, didawamkan. Emang sih rada berat untuk istiqomah itu, seenggak-enggaknya untuk menjadi tarbiyatul ula buat pelajaran kita di awal. Untuk apa? Belajar memberikan apa yang kita miliki atau kesayangan kita nih kita miliki buat orang lain. 2.000 kah, 5.000 kah, 50 kah, 100.000 kah, tuh. Nah itu semua akan menjadi nur cahaya buat diri kita tuh. Makanya orang yang gemar sedekah, dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam sebuah kitabnya Al-Ghunyah, balzatul mal, bertambah hartanya.
Makanya orang kalau gemar sedekah tuh dia nggak takut rugi Pak. Karena Pak di sini nih, di hatinya udah yakin kepada Allah. Udah yakin kepada Allah, udah pasti tuh. Yang ada Pak orang main judi online bangkrut. Ya kan? Nggak ada sejarah orang gemar sedekah di jalan Allah bangkrut, nggak ada. Bener? Bener nggak? Bener. Makanya saya punya teman kisah nyata nih. Di daerah Alam Sutra itu emang orang ini gemar sedekah. Dia berbagi sama kita ceritanya. Ya, ada lampu merah dia berhenti tuh. Dia lagi bawa sayyarah, bawa mobil, di dompetnya ada orang minta-minta, di dompetnya ada duit pecahan banyak. 50.000, 20, 10, 5.000, 2.000. Yang dikasih yang berapa? Dikasih yang berapa? 2.000 lagi, pelit amat kita. 50.000. Ya Allah. Emang orang kalau gemar sedekah Pak nggak ada hitung-hitungan. Wah ntar bagaimana, ntar bagaimana, nggak ada itu dia. Langsung dikeluarin 50.000. Itu apa kata orang yang minta-minta? Pak Haji, biar sehat, panjang umur, rizkinya lancar, istrinya nambah. Itu mah enggak. Artinya Pak, doa yang paling makbul salah satunya apa? Doa fakir miskin. Tuh. Apa kata Pak Haji? Amin. Tuh. Diangkat doanya oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah, dikabul hajatnya. Belum nyampe rumah, ada tamu datang. Assalamualaikum, salam. Umi, abinya ada? Abinya belum pulang. Lama nggak dia? Wah, nggak tahu dah. Kalau lama, titipin aja deh buat abi, Umi. Oh Pak, amplop coklat tebel gede. Apaan kira-kira? Amplop coklat tebel gede. Bukan kartu undangan, bukan. Ya. Isinya duit. Ya, datang suaminya. Waalaikumsalam. Abi udah pulang. Bi, tadi ada tamu. Ya, karena nggak tahu Abi pulangnya lama atau enggak, ini ada titipan buat Abi. Amplop coklat. Ya udah Bi, kita buka bareng-bareng. Pas dibuka, Masya Allah Pak, luar biasa. Yang tadi dia kasih duit 50.000 berubah jadi diganti Allah maksudnya 1 juta. Alhamdulillah. Tuh. Makanya besok kalau ada orang minta-minta datang ke rumah kita deh, datang ke rumah kita, jangan ditolak, kasih duit. Di dompet kita ada 100.000, kasih 100.000. Insya Allah besok dia balik lagi, habis duit kita. Nggak, artinya apa? Di dalam kitab At-Tibyan dikatakan la ta'mal linas as-say. Ketika kita memberikan sesuatu nih buat orang lain, jangan sekali-kali mengharapkan. Itu dia kuncinya. Karena apa? Kalau kita sekali-kali mengharapkan sesuatu, kalau nggak dikasih, kenapa? Ujung-ujungnya kecewa. Bener nggak? Udah lillah aja perkara begitu, lillah. Makanya kata Allah, walikulli darrajatin mimma amilun. Allah itu akan mengangkat derajat seorang abah dari apanya? Amal ibadahnya. Karena apa? Lillah. Yang kita harapkan apa? Lillah, ridho. Allah ridho kepada kita, itu yang kita harapkan. Udah titik, jangan pakai koma-koma. Kalau kita ingin berbagi, berbagi lillah kepada Allah. Kalau kita ingin salat, salat lillah kepada Allah. Ingin puasa, puasa lillah kepada Allah. Tadarus Quran lillah kepada Allah, zikir lillah kepada Allah. Jangan karena manusia. Jangan karena ingin dipandang. Ya. Dia ahli ibadah, ahli zikir, ahli Quran, ahli tadarus Quran umpamanya dan lain sebagainya, jangan. Kalau di dalam hatinya masih ujub, takabur, riya, berarti dia tidak mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Orang yang semacam ini berarti orang yang muflis, orang yang bangkrut nanti ketika dihisab di hadapan Allah. Nauzubillah min. Allah angkat derajatnya tuh. Orang yang rajin salat fardu berjamaah, dia istiqomah aja. Walikulli darrajatin mimma amilun. Allah akan angkat derajatnya dari salat fardu berjamaahnya. Dia rajin puasa Senin Kamis, dia jaga tuh, Allah angkat derajatnya. Rajin tadarus Quran, Allah angkat derajatnya. Rajin sedekah, Allah angkat derajatnya. Dia manfaatkan ibadahnya lillah kepada Allah Subhanahu wa taala tuh. Karena Allah, bukan karena yang lain, titik, jangan pakai koma.
Harus yakin, harus. Semuanya harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hidup ini cuma sebentar, hadirin yang dimuliakan Allah. Rumah yang kita tempatin sebentar. Kendaraan yang kita miliki sebentar. Jabatan berapa periode sih? Sebentar. Makan enak di mulut doang, nyampe di perut sama aja sebentar. Yang kita nikmatin di dunia ini hanya sebentar. Kalau kita salah niat, katakan demikian, wallahu a'lam, auzubillah. Hati-hati. Hidup kita ini jangan salah niat. Karena kenapa? Mangkana niatud dunia, siapa orang yang niatnya karena dunia, orang yang semacam ini akan mendapatkan 3. Apa itu? Farakallahu amrah, Allah jadikan perkara urusan dunianya kagak beres-beres, ribet. Kalau niatnya karena dunia. Farakallahu amrah, jadikan perkara urusan dunianya kagak beres-beres, berantakan terus. Yang dipikirin dunia, orientasinya dunia, tujuannya dunia, arahnya dunia, pokoknya di pikirannya dunia terus. Datang sholat diabaikan, datang puasa diabaikan, pokoknya dunia terus dikejar. Orang yang semacam ini dapat nggak dunia? Dapat, tapi belum tentu dapat akhirat. Nauzubillah min. Yang kedua, waj'ala faqrahu baina 'ainaini, waj'ala faqrahu baina 'ainaini. Allah jadikan kefakiran di matanya itu khawatir terus, pusing terus, gelisah terus, takut terus. Takut besok susah, takut besok miskin, takut besok mau makan apa, takut besok jabatannya jatuh. Dunia yang di otaknya tuh, dunia terus. Yang ketiga, walam yatihi bidad dunya illa ma kutiba lahu. Apa itu? Datang dunia pada dirinya illa ma kutiba lahu. Ya, apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, nggak ada lebihnya. Segitu aja. Padahal jabatannya tinggi, padahal duitnya banyak, hartanya banyak, kontrakannya 20 pintu, pintu doang, 20 pintu. Tapi yang dipikirkan hanya dunia, dunia, dunia. Tapi kalau sebaliknya, jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang niatnya karena akhirat, kebalikannya. Orang yang semacam ini akan mendapatkan apa? Jam'ul samlahu, Allah jadikan urusan dunianya mudah, gampang. Karena urusannya lillah, karena Allah, tujuannya akhirat. Ya. Ikhtiar tetap ikhtiar, tapi giliran sholat dia datang. Yang punya sehat, yang punya rezeki, yang punya jabatan, maksudnya Allah, dia datang kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang memenuhi panggilan Allah. Umpamanya jadi usaha dagang bakso, datang waktunya azan zuhur, ada orang beli 10 orang, kira-kira dilayanin nggak? Nah lu dilayanin nggak tuh kira-kira? Datang aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada yang beli, beli bang, dilayanin nggak? Itu dia. Kalau kita masih hubbud dunia, berarti kita tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bagaimana prasangka hambanya. Kalau hambanya yakin kepada Allah, rezeki gak bakal ketukar. Betul kan? Tapi kalau dia udah ragu kepada Allah, ya Allah pun akan ragu kepada dirinya. Nah, ini terkadang iman kita dipertaruhkan di sini dengan hal yang kecil. Ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, datang salat zuhur, entar tahu-tahu asar lewat. Minal ghafilin, orang yang semacam ini termasuk orang yang melalaikan dalam sholatnya. Nauzubillah, hati-hati. Yang kedua, wa ja'ala ghina fi qalbihi, Allah jadikan kekayaan di hatinya jembar, luas. Pokoknya udah lillah aja, Allah kasih sedikit alhamdulillah, dikasih banyak juga alhamdulillah. Udah dia terima. Orang yang semacam ini, la in syakartu, itu dia bersyukur kepada Allah, Allah kasih lebih dia. Ada tahu dia makan, alhamdulillah. Ada tempe, alhamdulillah. Makan sama ayam, makan sama ayam, makan sama ayam,
Belum pernah ya? Belum pernah ya. Makan sama daging ayam maksudnya alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah. Allah kasih tambah dia. Gak neko-neko, udah lillah aja dah. Gak khawatir dia. Nah, yang semacam ini deh, sakinah, tenang dia. Wah, Adam tatmainul qulub, jiwanya tenang. Kagak puyeng. Tetangga punya mobil, kagak meriang, biasa aja. Kan kadang kebalik ya, ada tetangga beli mobil, dia meriang. Tangga beli rumah, masuk IGD, ya kan? Tangga pulang haji, mati dia. Ada nggak yang begitu? Karena dia nggak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yang ketiga, atathu minad dunya fahiya raghibah. Datang dunia pada dirinya, fahiya raghibah, terus rezekinya Allah berikan, kagak ada henti-hentinya. Hari ini rezekinya belum habis dipakai, datang lagi rezekinya. Belum dipakai, datang lagi rezekinya. Terus ditambahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang semacam ini adalah orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Udah lillah aja di kita. Ada rezeki bagi, ada kesempatan, ambil kesempatan itu dia. Ya, iktanil khamsan qabla, itu udah. Ada kesempatan masa luang, ambil kesempatan masa luang. Mumpung Allah berikan kita kesempatan nikmat sehat, gunakan nikmat sehat ini untuk ibadah lillah karena Allah Subhanahu. Udah, waktu sholat, ya, waktunya ngaji, waktunya puasa, udah begitu. Kerja, ikhtiar, dagang, udah perkara begitu, udah lillah aja udah. Nah, orang yang semacam ini dia istiqomah min akhir hayatnya, di penghujung hayatnya insyaallah husnul khawatimah. Amin ya rabbal. Nah, untuk mendapatkan yang semacam itu bagaimana dianya, bagaimana kitanya? Ya kalau kita mau mati husnul khawatimah, ya istiqomah. Salatnya jangan ditinggal. Kebaikan-kebaikan amal ibadah jangan ditinggal. Kalau mau mati husnul khatimah. Ya kalau sebaliknya suul khatimah, ya berarti tinggal semuanya. Datang panggilan Allah, gak usah, lewat, los. Yang dipikir dunia terus. Apalagi pokoknya dunia aja udah. Nauzubillah. Nah, kebiasaan ini khairun min alfi karamah, kemudian dia bisa istiqomah lebih hebat daripada 1000 karamah, insyaallah. Allah jaga akhir hayatnya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Ya Allah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal yauma nudawiluha bainan nas. Waktu itu cepat, ya kan ya? Tahu-tahu udah siang, tahu-tahu udah sore, maghrib, istirahat pagi lagi, lihat usia udah pala 5, lihat usia udah pala 6, ya kan? Nabi 63, kalau ada yang lebih berarti bonus dia, ya. Kalau ada yang 62 tahun 11 bulan 29 hari, berapa lagi tuh? Sehari lagi ya. Ambil kesempatan, raih kemenangan. Jangan nyari senang. Kalau nyari senang cuma sebentar. Nyari kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Mulia. Mulia di mana? Mulia di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Udah pasti dengan iman dan takwa kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi daripada larangannya. Udah selesai. Lillah. Kalau udah begitu, usia kita akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Makanya usia yang berkah itu yang usianya dia manfaatkan untuk selalu ibadah kepada Allah. Dia nafkah lahir dan batin buat istrinya, buat anaknya, ibadah karena Allah. Dia buka usaha, ibadah karena Allah. Pokoknya ibadah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menjelang daripada tidurnya dia wafat, insyaallah husnul khatimah. Makanya kita kalau mau tidur nih,
Ada yang namanya kebiasaan Nabi itu dia mempunyai wudu. Jangan langsung vlog tidur aja kita, ya kan ya. Mentang-mentang bahasa kita pulang kerja capek, udah langsung tepar atas kasur tidur pules. Sedangkan kita masih kotor katakan. Punya wudu kagak, doa sebelum tidur kagak. Ya Allah, nauzubillah. Bagaimana mau terjaga tidurnya? Allah Subhanahu wa taala kalau itu saja tidak dijaga. Ambil air wudu, sebelum wudu kita berdoa kepada Allah. Apa yang kita bisa baca. Kulhu baca silakan, Al-Falaq silakan, An-Nas silakan, ayat kursi silakan. Baca doa sebelum tidur. Allahumma bismika, Allahumma. Itu Pak, doa anak kita jago tuh ya. Itu biasa ini semacam itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi menjelang kematiannya, disitulah Allah bukakan daripada kebiasaan-kebiasaan semasa hidup di dunia. Dia rajin sholat, insya Allah wafatnya dalam keadaan sholat. Dia rajin tadarus Quran, insya Allah wafatnya dia tidak jauh, mulutnya selalu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dia rajin zikir kepada Allah, insya Allah menjelang kematiannya, man qala la ilaha illallah fi akhir hayat dakhalal jannah. Ya Allah, udah itu aja, udah kita jaga dimanapun berada, fi ainal makan, dari tempatnya, dimanapun tempatnya, maksudnya udah begitu aja, lillah kepada Allah. Berangkat kerja zikir dalam hati, lagi punya usaha, buka usaha zikir dalam hati, dijaga itu semua. Kan namanya mati kita nggak tahu, ya kan? Bener gak? Yang namanya mati kita tidak tahu. Boleh jadi maaf, lepas dari sini 2 langkah dari masjid mati, nggak ada yang tahu. Bener? Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Yang namanya mati Pak, mohon maaf, di mana aja tempatnya, waktunya, di mana aja, wallahu alam, kita nggak tahu. Makanya orang yang cerdas kata Nabi adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk menjelang ibadahnya, cakepin ibadahnya, bagusin. Persiapkan diri kita menjelang kematian, ibadah udah lillah karena Allah. Oleh karena itu Al-Fakir dalam kesempatan malam hari ini, hadirin yang dimuliakan Allah, mumpung Allah berikan kita kesempatan nikmat sehat, gunakan nikmat sehat kita ini untuk ibadah kepada Allah. Nanti kalau udah sakit susah. Mumpung Allah berikan kita kesempatan masa luang, gunakan masa luang ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Mumpung Allah memberikan kita kesempatan nikmat rizki, yang kelebihan rizki, gunakan itu semua untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua Allah katakan di dalam Al-Qur'an, hadirin yang dimuliakan Allah, udkhulu jannata bima kuntum ta'malun. Allah akan memasukkan seorang hamba lantaran amal ibadah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dikasih nikmat sehat panjang umur tapi dia jauh dari Allah, nauzubillah. Dikasih nikmat sehat panjang umur, masa luang ada, kesempatan itu semua untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah orang yang semacam ini dunianya dapat dan juga akhiratnya dapat. Karena apa? Wadarul akhirah khairan lil ladzina yattaqun. Sebaik-baiknya tempat adalah negeri akhirat untuk siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita pada kesempatan malam hari ini termasuk daripada golongan-golongan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang meraih kesempatan. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan semuanya pada sehat, panjang umur,
rizkinya lancar, hajat-hajatnya dikabul, anak-anak kita soleh dan solehah. Allah jadikan kita hamba-hamba yang istiqomah. Yang sakit Allah angkat penyakit kita, yang sulit Allah mudahkan kesulitannya, yang punya usaha Allah lancarkan usahanya. Mudah-mudahan tahun depan bisa berangkat haji, atau bulan depan kita bisa berangkat umroh. Amin ya rabbal ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wadikri Allahumma bihaqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bil barakatil Fatihah wa bisyafatil Fatihah wa bizzatil Fatihah ibtalana abwabul khair waj'alna min ahlil khair waj'alna fi akhir hayatina bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah ya bisalam wa akhiru dawan alhamdulillahi rabbil. Mudah-mudahan